Baik teman-teman, sebelum rapikan dulu bukunya, kita berulang dulu. Istidah dan siap sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghlid bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Pak Usman. Nah, langsung praktek ya. Kemarin kita sampai tahapan persepsi. Sekarang kita contohkan praktek persepsi ya. Hari ini kita mau belajar halaman 472. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar halaman 472, kita coba ulangi dulu bersama-sama ya, baris ke 5678 dan 5678 halaman 1 sampai halaman ya. Sekarang halaman 4 nanti dari halaman 1 sampai 3 ya. Ya, mulai dari basmalah kemudian sana ya. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sana, syana, sana, dana, qana, zana, ana, ghana, fana, qana, pana, lana, mana, nana, hana, yana, nasara, 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 yasara, 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 jahada, 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 na'ama, 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 raqi'an, qahirun, bikharijin, sajidan, arifun, lirafi'in, wala yakhafu, wala yakadu, wa ma ja'ala, fala junaha, fala ghaliba, fama
ya. Yang kedua dari halaman pertama sampai kata terakhir. Diatur aja tuh dia dapat berapa. Yang ketiga patokannya ya merata, jangan baris itu terus dibaca. Besoknya ganti. Jadi setiap baris itu berulang. Nah, yang berikutnya setelah persepsi maka adalah penanaman konsep. Penanaman konsep itu apa? Harus mana? Konsep itu apa? Pelajaran yang baru. Dalam contoh kita mencontohkan Ya. konsep halaman 4 kita bisa baca. Kata kuncinya penanaman konsep itu materi baru. Materi baru. Substansinya adalah mengajarkan materi baru. Itu nama konsep. Caranya bagaimana? Menginformasikan, menunjukkan dan mencontohkan. Itu penanaman konsep ya. Materi barunya penanaman konsep itu baru sampai menginformasikan, menunjukkan dan mencontohkan. Oke. Coba misalnya kita halaman 4. Coba teman-teman baca kata yang pertama, Yatama, 1 udah mulai. Yatama. Kompak, 1 udah mulai. Yatama. Sebelahnya ada tanda apa? Sama dengan. Kalau ada sama dengan, kata setelahnya dibaca Sama. Berarti kata setelahnya bacanya bagaimana? Yatama. Tolong dari yang pertama Yatama. 1, 2 mulai. Yatama. Sama dengan Yatama. Itu apa namanya? Penanaman konsep. Penanaman konsep. Pemahaman konsep. Ada lagi? Apa berdiri? Penanaman konsep. Ada Jis. Penanaman. Selesai. Pemahaman. Pemahaman. Itu namanya persepsi. Mengulang. Iya, ini kan kita kan baru melatih baca sama dengan yang sudah diajarkan sebelumnya. Materi barunya apa sekarang? Kata mana? Sudah ngajarin belum saya? Sudah informasi belum saya? Sudah nyampein belum? Nah, itu masih persepsi. Setiap ada penanaman konsep melekat di dalamnya ada apa? Ada persepsi. Ya. Maka itu namanya apa? Persepsi. Penanaman konsepnya apa? Ya, kalau nggak punya peragaan kan begini nih ya. Peragaan enak. Baik teman-teman, ini namanya fathah panjang. Apa namanya? Fathah panjang. Sekali lagi namanya apa? Fathah panjang. Pak Devin? Fathah panjang. Man? Fathah panjang. Namanya fathah. Panjang. Poin penanaman konsep ini anak-anak tuh mengerti ya. Baik, perhatikan ya teman-teman. Kalau ada fathah panjang maka dibaca panjang. Satu ayunan. Sekali lagi, kalau ada fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Mana? Said? Kalau ada fathah panjang Dibaca panjang satu lagi. panjang satu ayunan. Sama seperti fathah diikuti alif. Ini teori ini harus masuk dulu nih, harus ngerti dulu. Basman, kalau ada fathah panjang dibaca apa? Dibaca panjang satu ayat. Sama seperti Fathah yang diikuti alif. Ustaz, apa namanya? Sama. Anwar, coba kalau ada fathah panjang dibaca apa Usman? Usman. Dibaca panjang berapa? Seperti sama seperti fathah panjang itu. Gimana? Fathah diikuti alif. Nah. Oke. Ini namanya apa? Fathah panjang. Kalau ada fathah panjang dibaca Dibaca panjang satu ayunan. sama seperti Fathah diikuti alif. Serap. ya konsepnya begitu ya. Nah itu namanya penanaman konsep. Ya. Pemahaman konsep itu bentuknya bisa di halamannya bisa dua. Pertama bisa mencontohkan ya. Masih penanaman konsep ya. Wa ma qala idza talaha wa ma banaha. Coba baca sama-sama. Wa ma qala idza talaha wa ma banaha. Apa kan ya? Oke, sekarang kita tanya.
Coba Aziz, ini namanya apa Aziz? Kola di atas kola? Fathah panjang. Kalau ada kata panjang dibaca? Panjang. Panjangnya berapa Aziz? Ayunan. Oke, saya bacakan ya. Wa ma kola. Benar salah? Benar. Benar? Ulang lagi ya. Wa ma kola. Benar. Benar salah tadi? Salah. Salah ya. Itu salah. Sudah. Yang benar gimana Aziz? Wa ma qala. Depannya. Wa ma qala. Kan pendek ya. Ulangi lagi coba Aziz. Benar apa salah tadi? Wa ma qala. Pendek salah. Salah. Yang benar gimana? Wa ma qala. Masya Allah. Allah. Semangat ini. Kan sebelahnya. Siapa benar? Luar. Radit. Hah? Radit. Radit. Ida tak ini namanya apa Radit? Fathah panjang. Kalau kata panjang dibaca? Dibaca panjang satu Berapa? bulan. Oke. Contohkannya Ida talaha. Benar atau salah? Salah. Yang benar bagaimana? Ida talaha. Itu proses memastikan bahwa teori itu mereka paham. Kita akan cek pemahaman konsep. Pemahaman konsep itu proses kita memastikan bahwa anak itu mengerti dengan cara ditanya atau diminta untuk membaca. Ditanya atau diminta membaca. Itu namanya pemahaman konsep. Pengalaman tadi ya, kita ngajarin teorinya nih. Ini pemahaman memastikan bahwa peserta itu paham. Baru setelah itu latihan. Ya, latihan itu bagaimana? Baca dari atas sampai bawah bersama-sama. Baik, kita baca dari wa maqala sampai wa kafabina bersama-sama ya. Perhatikan yang ada fathah panjangnya dibaca panjang satu ayunan. Yuk, sama-sama wa maqala. 1, 2, mulai. Wa ma qala idza talaha wa ma banaha fata'ala wa ila 'adin bi ayatina wa zanatika wa kadzalika wa kafa bina tatamara hada halalun hada haramun hada balagun hada siratun dzalika la ayatin ala sururin ala ta'amin bi ayatina wa idza balagha fala junaha wa kafa bina. Nah, itu namanya karena kita nggak pakai peraga, ini namanya latihan. Latihan itu membaca bersama-sama materi yang diajarkan hari ini. Nah, ketika latihan, pastikan anak-anak itu semua melihat buku karena nggak pakai peraga ya. Yang kedua, pastikan semua anak membaca buku. Yang ketiga, pastikan mereka membaca dengan suara yang keras. Yang keempat, pastikan membaca dengan kompak. Di poin ketika latihan. Setelah latihan baru evaluasi. Silakan dari Rin ya. Masing-masing baca satu baris ya. Silakan. Dari Rin ya. Dari Yatam. Kalau yang atas bacanya 2 baris ya. Silakan. Yatama sama dengan Bentar, dari Rin suaranya dibuka ya. A-nya dibuka. Yatama. Ya, coba. Yatama sama dengan yatama wa ma qala Buka mulutnya. Wa ma qala. wa ma qala idza talaha wa ma banaha Ayo, Sofi lanjut. fata'ala Yang mulutnya ya. Fata'ala.
Saya baru Ustaz. Ayo Aji. Wa banatika. Kamu lagi nak ya. Wa banatika. Wa banatika. Wa kadzalika. Wa kafa bina. Ya tadi. Tatamaro. Roknya tidak manyun ya nak ya. Tatamaro. Ya. Tatamaro. Ya. Hada halalun. Ha. Hada ha. Halal. Hanya ya. Hada halalun. Hada haramun. Tadi Aini Said. Hadza balagun. Hun. Ba. Gun. Hadza balagun. Ya. Hadza siratun. Dzalika laayatin Terus. ala sururin. Lagi sururin ya. Ala sururin. Ala ta'amin. Bukan min ya. Ta'amin bukan min. Min. Ala ta'amin bi ayatina. Terus. Ya. Iya. Wa idza. Wa idza balagha. Nah, suaranya yang begini nak ya. Wa idza balagha. Ya. Wa idza balagha fala junaha. Lepaskan suaranya. Fala junaha. Ini kurang mana ya? Fala junaha. Fala junaha. Terus. Wa kafa bina. Ya, Usman baik lagi ke atas. Yatama sama dengan yatama wa ma qala idza talaha wa ma banaha. Ya, Turin. Sedikit lagi. Fata'ala wa ila 'adin bi ayatina Terus, Sofi. wa banatika Ba. Wa bana. Ba. ba wa ban Ba. Wa ba. Wa bana. wa banat Wa banatika. wa banatika Indah ya. Wa banatika. Ya. wa banatika Ya. wa kadzalika wa kafa bina Ya, lanjut. Kalimat. tatamaro hadza halalun ha Ha. Ha. Ya. hadza halalun hadza haramun Terus. hadza balagun Baru saja nak ya. Semangat lanjutnya tadi. Tadi belum, biasa Tadi belum, double. Ada orang lagi berarti. Ayo, Adis. Hadza balagun. Hadza siratun.
biayatina. Ya, terus. وإذا بلغ فلا جناح وكفى بنا. Nah, ya, ini muternya sampai semua anak menguasai. Kalau misalnya kayak gini kan anak-anak sudah menguasai ya, sudah cukup mungkin 2 kali putar karena anak udah bisa, sudah. Nah, sebelum lanjut baca sama-sama dulu. Ya, nah kita baca sama-sama lagi dari atas. 1, 2, mulai. Yatama sama dengan yatama wa ma qala idza talaha wa ma banaha fata'ala wa ila adin bi ayatina. Kali terakhir. وَإِذَا بَلَغَ فَلَا جُنَاحَ وَكَفَى بِنَا. Ini film Maria ya, tapi nanti baca itu. Itu pasti ikut selesai ya, berarti nanti halaman berikutnya dengan pola yang sama. Misalnya ada suratun kan ada materi baru kan? Ya sudah, kalau nggak ada materi baru langsung aja. Oh, ada Ustaz di sini materi baru cuma lagu. Itu jelaskan tadi. Kalau nggak ada materi baru itu saya langsung baca. Boleh sama-sama dulu. Satu-satu. Itu caranya tadi. Ada yang beda? Sama sih. Cuma kalau drill itu gimana? Drill. Drill itu lebih cepat. Kalau drill udah sama belum nih? Nge-drill itu minggu lalu sih ngejelasin belum? Iya. Yang kayak misalnya satu hari baca dari halaman 1 sampai 10, misalnya baris pertama gitu ya, Ustaz. Bukan, atau persepsi. Itu persepsi. Semula. Belum. Nah, kalau drill juga tapi gitu Mas. Ya, itu persepsi. Oke, sampai sini paham dulu ya untuk yang evaluasi ya. Kalau nge-drill itu dari halaman 1 sampai halaman 40. Tapi Saya bacanya 1 hari 2 baris. Contoh ya, coba kita praktekkan ya. Halaman 1 misalnya. Ya anak-anak, kita akan membaca dari halaman 1 sampai halaman 40 baris ke 1 dan 2. Dimulai dari Ririn. Ya, bismillah sama Bana. Bismillah ya. Kalau langsung ke 1 Ustaz. Ya, coba silakan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bana. Bana. Ya, sama-sama. Iya, baik. Sudah ini. Tanah. Ya, sama-sama. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bana Halaman 2, Safi. Hasya. Safa. Sama-sama. Hasya safa 5, halaman 3. Basiqan, tabi'an, tabitan, shadiqun, daribun, qalibun. Sama-sama. basiqan tabi'an thabitan shadiqun daribun qalibun. Yes. Yatama wa ma qala idza talaha wa ma banaha. Sama-sama. Yatama wa ma qala idza talaha wa ma banaha. Ya, Pak. Ustaz. Berarti halaman 4 ini belum ada ya? Ada atau belum? Belum. Oh, belum. Belum ya? Baru 5. Ya. Silakan tadi. Hadza. Ya.
Hada siratun hada lasahirun ala dalika dalika la ayatin. Macam begitu kan cukup kan? Besok baris ketiga kali, besoknya kelima kali, besoknya ketujuh, 4 hari selesai. Sambil diperhatikan materi mana yang anak-anak tuh kecenderungan banyak salah. Itu ngedrill. Kalau masih belum lancar tuh stopnya nggak gitu gimana setelah lama? Gimana? Belum sampai lama tuh? Iya. Dilanjutin besoknya. Berarti nggak ada 4 pertemuan ya? Ya, waktu kan. Ya, nah, ketika teman-teman sudah selesai halaman 40, sebelum lapor dulu kepada koordinator. Kan saya sudah selesai halaman 40, besok mau kumpul. Nanti Pak Adis menjadwalkan melihat networknya, nanti dilihat anak-anak yang benar-benar sudah siap berapa persen. Jadi ketika di drill itu sambil dilihat sama koordinator. Ya, udah kan? Ya. Kalau untuk goreng sama. Itu juga. Goreng? Kalau dia goreng Goreng itu sama sih. Cuman kan kalau goreng ya nggak mungkin bisa selesai semua. Beda lah kalau goreng ya. Maksudnya teorinya dulu, prakteknya baca sama-sama. Misalnya, ya sama-sama semua bisa anak-anak yang dibaca pendek, baca baca satu alif. Misalnya gitu ya, contohnya baca sama-sama. Enggak, misalnya gini. Ata amrullahi fala tas'alu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Orang aja. Di situ baca sama-sama. Anak ba, anak bu, anak sia, itu. Tapi teorinya baca sama-sama dulu. Semua tulisan anak-anaknya dibaca pendek. Jadi kalau bener ya tetap semuanya punya kesempatan baca yang sama. Cuman baca satu-satunya, enggak semua materi dibaca sama anak. Oke. Jadi bukaan di konsep jelaskan sedikit. Poinnya adalah sampai paham ya, bukan hafal. Fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan, sukun atau tanwin dibaca jamnya, bukan itu sebenarnya. Itu penguat saja. Yang penting adalah mereka ngerti. Kalau ngerti, insyaallah latihannya dimudah. Dan sukun ditekan membacanya bukan pada itu. Makanya tadi Pak Adis betul contohin ketika drill, mau saya sebutin lagi teorinya, prakteknya. Yatama sama dengan yatama, maksudnya yatama. Karena substansinya melatih bacaan supaya lancar. tadarus ada persepsi nggak Ustaz? Tadarus hanya tadarus saja bukan? Tadarus tidak ada. Makanya tadarus itu kan pembukaan, pembagian waktunya pembukaan apa? 5, 10 kan 5 menit pembukaan, 10 menit hafalan, 10 menitnya klasikal, nggak ada persepsi. Klasikal itu talaki dulu materi yang baru. Misalnya hari ini berapa? 30. Baru banget tadarus. Iya baru banget tadarus. Ya kalau baru banget kan cara tadarusnya kan sudah diajarin kan? Ditalakikan dulu amma yatasaalun anin naba'il azim sama-sama halaman baca sama-sama. Habis itu baca satu persatu di ayat yang tadi ditalakikan. Itu tahap 1. Kalau tahap 2 sudah dapat setengah juz, dia udah 10 halaman, tetap ada talaki. Hal ataka hadithul ghasyiyah, dapat 5 ayat, 5 baris. Talaki dulu, baca sama-sama, itu lanjutkan. Lanjutkan pada ayat yang belum ditalakikan. Jadi nggak ada persepsi, adanya ada apa? Talaki. Oke, sudah kebayang adaptasinya? Udah ya. Umpama misal ada 1 juz 30, namun juz 29-nya masih butuh ditalaki utuh. Berarti apakah tetap nggak apa ditalaki utuh dulu? Kalau kan satu yang mengatakan langsung aja baris bawahnya anak-anak. Kalau yang standarnya sih kita coba setengah juz ya, yang ditalaki betul
mengajarkan pembiasaan terlebih dahulu. Jadi kalau ternyata 1 juz perlu masih talaki ya, tapi harusnya sih 1 juz itu sudah mulai bisa dilepas. Makanya kita disuruh pendek dulu. Kemungkinan sih kalau udah 1 juz mah udah mulai bisa, kecuali anak-anak yang belum mempunyai berat. Tapi coba aja, tetap dilepas, hanya kan mungkin 1 waqaf. Hanya dilepas juga nggak langsung 1 ayat, 2 ayat. Patokannya bukan ayat ya, tapi waqaf. Misalnya sudah 30 nih udah selesai masuk, atau udah setengah juz nih sampai Al-Ghasyiyah gitu ya. Atau sampai Al-A'la sudah mulai dilepas nih latihan. Ya udah 1 waqaf aja. Waqaf itu kalau 30 mungkin 1 ayat ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah sampai benar. Lanjut. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Tapi pastikan badan itu benar. Amilatun nasibah. Udah mulai kuat, tambah 2 waqaf. Waqaf bertahap. Oke, ada lagi? Untuk ngajarin tas ini, saya ingin masuk ke takfid dulu biar hari ini tuntas. Nanti minggu depan tinggal Pak Adis yang menemani praktek. Ya, satu untuk yang seperti ini bacanya bagaimana? Karena ada 2 nih, ada yang bacanya panjang sama, ini kan bukan sama dengan ada yang babi bu sama dengan babi bu, atau yang babi bu sama dengan babi bu-nya ada 2. Oke, sekarang diperhatikan. Kata kuncinya sama dengan, ya. Mana yang sama nih Ustaz ya? Babi bu sama dengan babi bu. Sama enggak? Enggak. Sama enggak? Beda. Enggak. Mana mungkin babi bu sama dengan babi bu? Itu tidak sama. Ya kan? Sama enggak? Ya kan? Babi bu sama dengan babi bu. Di mana titik kesamaannya? Babi bu. Kan dari awal juga kita tidak mengajarkan babi bu, kan tidak mengajarkan itu kan? Gabung. Ani baca bagaimana? Babi bu. Yang sudah diajarkan dari jilid 1 ya begitu. Babi bu sama dengan babi. Sama. Kalau babi bu sama dengan babi bu, itu nggak ada sama dengannya. Nah ya, kalau mau sama dengan babi bu sama dengan Babi bu. baru sama ya. Yang benar adalah babi bu sama dengan Babi bu. itulah makanya fungsinya pembinaan dibaca sama adaptasinya. Sudah ada lagi? Terkait hafalan bisa dilepas dulu. Kalau si hafalan kan semuanya harus disamakan ya, satu kelompok itu. Sementara ada beberapa anak yang memang tertinggal. Terus evaluasi yang dari tahun kemarin sih, menurut saya yang seharusnya mungkin dari beberapa anak itu seharusnya udah selesai di 30, tapi karena kelamaan menjadi temannya, pada akhirnya jadi 30-nya nggak bisa Jadi sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada yang tertinggal itu apakah memang harus ditungguin banget gitu sampai misalkan 2 sampai 3 hari gitu? ya. Pertanyaan dari saya, ini stasiun sesi ini sudah selesai belum pertanyaan dulu? Oh iya, saksi itu sudah. Enggak, maksudnya kalau sudah selesai saya masuk ke tafsir sekarang gitu maksudnya. Masih ada pertanyaan nggak tentang tafsir? Dan kalau udah clear tafsirnya baru kita masuk ke tafsir nih. Ya. Ini kayak pengajaran, kalau misalnya ada yang udah jilid 3, terus ada yang kemarin nggak lulus di jilid 2-nya, jadi kita mau nggak mau harus mengajar 2 jilid tersebut, Ustaz. Ya. Ada jilid 3 sama yang belum lulus di jilid 2-nya. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Karena sejauh ini kita waktunya kurang jadinya. Karena yang jilid 2 ini kan, misalnya kita habis selesai mengajar tasnya 1 halaman jilid 3, yang jilid 2 ini biasanya juga tetap ikut jilid 3 kan Ustaz ya. Biar nanti kan mereka masuk jilid 3, yang minimal udah tahu, udah dapat gambaran lah. Oke, selama ini yang ibu ajarin gimana? Seperti itu. Jadi kalau kita ngajar jilid 3, yang jilid 2 juga tetap ikutan baca. Mayoritas jumlahnya yang nggak lulus apa yang lulus? Mayoritas yang lulus. Yang tidak lulus 4 orang dari 11 orang. Oke. Pertanyaannya mana yang diprioritaskan? Yang
sudah pindah apa yang Ya sudah, karena mayoritas yang banyak kan jadi 3. kalau kita berpikirnya mayoritas kita prioritaskan, maka yang minoritas itu akan banyak bertinggal. Porsinya nanti yang harus diupayakan untuk yang tertinggal itu bisa pindah, sehingga nanti tidak tambah jauh pindahnya jaraknya. Maka prioritaskan yang belum selesai itu bisa lanjut. Yang ini maju tapi porsinya tidak usah banyak-banyak, sehingga nanti kalaupun pindah ke jilid yang sama, alamatnya nggak terlalu tinggal jauh. Gitu. Maka ngajarnya usahakan kalau saya prioritaskan yang ini supaya ngedrill. Nah, polanya kita di itu yang diberlakukan yang tertinggal itu kayak gimana? Nah, sebelumnya kan sebelum waktu pertama kali masuk tahun ajaran ini Ustaz, kita udah mulai dari jilid 2 semua. Jadi jilid 3 juga kan ulang dari jilid 2 dulu. Jilid 2 udah selesai, berarti kan yang udah selesai ke jilid 3 masuk jilid 3. Yang jilid 2 ini akhirnya berempat ini di drill berempat aja Ustaz. Tapi ternyata memang kemampuan itu belum nggak bisa cepat, jadi harus lama lagi kita. Nah, maksudnya pola pengajaran yang jilid 2-nya di mana? Sejauh ini di drill berempat. Yang ngedrillnya di mana? Berempat. Kayak tadi nggak? Iya. Ganti-gantian. Berempat itu ganti-gantian. Misalnya kamu buat 1, 2, buat 3, 4 gitu sih, tapi bukan yang Ya makanya ini yang dilakukan sama seperti tadi 2 garis 2 garis. Sehingga targetnya 4 hari itu keulang. Ini nggak bisa sih, kalau kali ulang. Mereka bacanya beneran belum secepat gitu Ustaz caranya. Iya maksudnya polanya, menurut saya yang saya maksud adalah polanya kita tadi. Orang 2 garis sama-sama, halaman berikutnya sama-sama, halaman berikutnya sama-sama, halaman berikutnya sama-sama. Polanya yang saya maksud. Kalaupun sudah ngedrill, maksud saya usahakan ini dulu dipindah. Kecuali emang ternyata sudah tidak bisa, itu nanti dievaluasi. Barangkali ada yang kelompoknya sama dengan ibu, bisa nanti dirombak. Nah mungkin yang aku buatkan nanti ibu di anak yang 4 ini waktunya kan misalnya ada 20 menit misalnya gitu ya, atau 25 menit kan dari kan, berarti kan prioritaskan ini kasih waktu yang sebenarnya kan ngasih 4 orang 10 menit dengan itu kan hasilnya juga masih banyak yang sono pasti kan, yang 7 kan bagi 2 misalnya, atau yang 2/3 lah ya. Maksudnya yang 2/3 yang 7 ini yang kalau bisa bagi 2, kalau enggak waktu yang sama lebih banyak sedikit ya. Tapi itu kalau misalkan sama saya juga ada yang berarti setelah belajar misalnya ada yang masih jilid 2 nih, 3 anak. Nah jilid 3-nya yang selebihnya dia prioritas. Awalnya kita ngajarin jilid 3 dulu kan, setelah itu kita drill untuk anak yang bertiga ini, yang lainnya ngikutin apa hafalannya? Nah yang lainnya itu sebetulnya harus membantu Ustaz. Tanggung jawab kita membantu, jangan nanti kalau begitu semakin ada jarak. Kalau saya nanamin, ayo kita ada teman kita yang tinggal, terus kita tinggalin. Kalau saya ngajarin ke anak itu, ini kita lagi jalan bareng-bareng sih. Ini anak teman kita ada yang terluka, jalannya nggak bisa cepat. Kita mau nungguin mereka, kita tinggalin. Kita bantu mereka supaya bisa sama-sama. Prinsipnya itu. Kalau bisa, ya ini bantu mereka. Boleh dibantu, misalnya kalau bisa, coba ya. Misalnya ini 4 orang nih yang belum ya. Ini, coba baca 2 baris. Nggak bisa, coba contohkan Usman. Baru dia. Gitu, jadi ini ada ikut andil ngebantu nih. 4 orang ini dibantu sama 5 orang ini. Jangan ini udah ngapain aja, begitu. Itu nanti malah jadi kesan ya sudah, memang kita beda. Jadi kita nggak usah peduli sama keberadaan teman kita yang tidak. Yang harus kita angkat bagaimana mereka ini berkepedulian untuk membantu temannya supaya bisa, kecuali sudah kita bantu memang kelompok ini nggak bisa jadi besar, itu segera laporkan Pak Adis, cari yang model-model ini ya, yang sama dengan tempat ini, atau yang 7 itu ada yang sama diolah lagi. Sampai laporan ya. Laporan Pak Adis ya. Nanti dilihat dulu kan, nanti Pak Adis melihat dulu kondisi apa. Ya, ada lagi yang vaksin?
sebelum drill lihat dulu, lapor dulu sama koordinator supaya koordinator bisa ngecek proses drillnya, mana anak yang sudah siap, mana anak yang belum siap. Kalau sekiranya ini anak yang belum siap masih bisa dibantu sama teman-teman yang bantu dulu gitu, supaya tes itu naiknya bareng-bareng. Karena paling susah itu mengawal supaya sama itu. Kita kadang-kadang nggak sabar, kita kadang pertanyaannya udah selesai ini aja nanti. Tinggal atau gimana nih Ustaz? Ya. Saya baru nyampe tidur. Kan ada perkembangan. Ya. Masuk ya. Udah nih. Ustaz masuk ke tahfidz aja biar ya, untuk tahfidz. Jadi tahfidz itu ada 3 level ya. Ada tahfidz namanya tahfidz adna, ada tahfidz awsat, ada tahfidz a'la. Tahfidz adna itu jika anak-anak tahsinnya jilid 1, 2 ini. Ya, jilid 1, jilid 2 buku dewasa berarti dia masih menggunakan tahfidznya tahfidz adna. Kalau awsat jilid 3 sama tadarus. Jilid 3 sama tadarus itu caranya namanya tahfidz awsat. Yang terakhir namanya a'la. Kalau sudah gori, sudah tajwid, atau sudah selesai munaqasyah tartil, baru namanya tahfidz a'la. Nah, cara pengajarannya adna, awsat, ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, tadarus dewasa ini, maka tahfidznya harus disamakan. Ya, misalnya ngajar tahsinnya masih jilid 3, kemudian tadarus itu sebetulnya masih harus disamakan. Kalau sudah gori, sudah tajwid, itu boleh dibedakan, boleh tidak disamakan. Sini guys, kemungkinan ada pertanyaan banyak. Itu ya. Jadi kalau adna dari jilid 1 sampai jilid 2 tahsinnya. Kalau awsat jilid 3 sampai tadarus. Kalau a'la dari tajwid dan sudah munaqasyah tartil. Oke, sekarang saya ajarin cara yang adna dan awsat. Yang adna itu masih banyak ditalaki, seperti yang sudah lakukan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Coba ikuti satu domlai. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi guru talaki dulu ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Satu domlai. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah ditalaki, diulang bersama-sama. Patokannya 5 kali. Ya sekarang kita ulang 5 kali ya teman-teman semua sambil melihat dulunya. Ya sama-sama 1, 2 mulai. Hal ataka hadithul ghasyiyah. 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 Jadi tapi habis itu tanyakan siapa yang sudah hafal. Kalau nggak hafal ulang lagi 5 kali. Jadi per 5 kali. 5 kali. Ada yang stop. Beberapa orang yang belum ulang lagi. Per 5 kali. Per 5 kali. Sampai kapan? Sampai waktu habis atau anak-anak sudah selesai sekolah semua. Itu untuk metode yang pertama. Jadi guru mentalakikan, murid mengikuti, setelah itu membaca bersama-sama berulang-ulang per 5 kali. Setelah 5 kali langsung dievaluasi siapa yang sudah hafal, gitu ya. Dan berikutnya adalah lakukan hal yang sama sampai anak-anak hafal semua atau sampai waktunya habis. Kalau yang ada awsat itu
itu ngelihatnya kepada Quran. Karena ausat itu kan sudah jilid 3 kan sudah mulai dengung ya. Kemungkinan besar panjang pendek sudah bisa. Maka udah mulai ngeliat mushaf. Coba buka Qurannya. Yuk. Kita menghafal surah Abasa. Ya, Abasa. Dibuka surah Abasa anak-anak. Ditalaki dulu. Sama-sama ya. Abasa wa tawalla. Coba sama-sama. Abasa wa tawalla. Nah, di sini udah boleh hafalnya enggak satu ayat kelompok atau satu ayat. Ja'ahul a'ma. Coba sama-sama. Ja'ahul a'ma. Coba dibaca sekali lagi di ayat 1, tuh 2 mulai. Abasa wa tawalla. Nah, sekarang kita ulang ya ayat 1 dan 2 5 kali. Kalau tadi kan melihat guru ya, sekarang melihat tulisan sambil ditunjuk. Coba anggap berdiri tunjuk ya. Yuk sama-sama 1 2 mulai 5 kali ya. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. 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 Terima. Siapa yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Oh, Ada yang begini. Ada yang begini. Tadi kita juga ada. yang begini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Misalnya baru Sofi hari ini, yang lain belum hafal. Ulang lagi ya. Per 5 kali. Nah, 5 kali kedua temponya mulai agak cepat masih melihat. Abasa wa, coba nak, sekarang kita agak cepat sedikit ya. 1 2 mulai. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Anggap udah 5 kali. Tawarkan lagi. Siapa yang sudah siap? Oh, dapat berapa? Masih ada yang belum, ulang lagi. Gitu ya. Per 5 kali. Nah, 5 kali kedua, 5 kali ketiga temponya sudah lebih cepat daripada 5 kali yang pertama. 5 kali keempat misalnya, 5 kali yang keempat, maka itu sudah tutup. Baik, karena ini 5 kali keempat, kita tutup ya nak ya. Coba sama-sama kita ngeliat tuh 2 mulai. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sampai kapan tuh? Sampai waktu selesai atau anak-anak sudah hafal semua. Ketika waktu sudah selesai, stop. Ketika anak sudah hafal semua, stop. Lanjutkan dengan cara yang sama. Itu untuk yang ausat. Kalau yang akhlak udah gori, udah tajwid atau sudah munaqasyah, cara ngajarnya mandiri, sudah hafalin di rumah, datang ke sekolah tinggal setoran, sudah boleh capaiannya beda-beda. Itu ya. Satu lagi terakhir, cara ngajarnya. Nah, sekarang kita runutkan dari 40 menit itu ya. 40 menit itu kan sudah bel nih, anak-anak sekarang kita tahfidz. Nah, tahfidz itu diawali dengan apa? Murojaah.
Murojaahnya berapa lama? 10 menit. Ya. Murojaahnya kan panjang itu 10 menit. Murojaahnya bagaimana Ustaz? Murojaahnya harus terstruktur. Struktur itu berurutan. Jadi semua surat itu sudah harus keulang. Contoh, hari ini anak-anak memang hafalannya baru sampai Al-Mu'tal. Berarti murojaahnya sudah putus keulang. Misalnya hari Senin An-Naba sampai selesai 10 menit. Bukan ditentukan suratnya ya. Yuk, kita hari ini akan murojaah mulai dari surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil. Urutan. Jadi murojaahnya sesuai dengan nomor urut surat. Bukan mundur ya. Ada yang mundur nggak? Nomor urut surat ya. Jadi An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir. Oh ternyata 10 menit cuma dapat sampai Abasa misalnya. Ya sudah. Besoknya 10 menit lagi lanjut At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Besoknya lagi Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr. Besoknya. Jadi murojaah itu harus terstruktur. Pokoknya di 10 menit pertama itu harus ada murojaah. Kalau hafalannya beda-beda, nggak apa-apa. Hafalannya beda-beda, misalnya di kelompok ini ada 2 juz, ada 29, berarti ya udah struktur 30, 29, 30, 29. Yang belum hafal tetap dia akan ikut murojaah. Jadi olahnya struktur. Waktunya 10 menit berdasarkan nomor urut. Jadi pertama setelah bel murojaah 10 menit. Setelah murojaah 10 menit baru ngajarin tahfidz dengan pola yang tadi. Entah yang pakai adena atau yang awsat atau yang a'la. Oke, silakan pertanyaan. Ya. Ini kan contoh ada adena atau awsat, ini kan kita pilih aja. Ya. Jadi mungkin dikit ayatnya di mana kalau misalnya mereka 90% anak-anak itu sudah hafal Quran tersebut. Oke. Tapi ada sekitar 2 atau 3 anak yang belum hafal. Pertanyaan sama. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana kita akan kayak tadi gitu. Oke. Kalau ada 90% anak-anak sudah hafal, ya kita ngikutin yang mayoritasnya. Berarti surat bisa sudah hafal semua. Sudah. Ya sudah, Langsung cepat saja. Ya kalau sudah hafal semua, tapi dikuatin dulu bacanya Ustaz. Iya, tapi langsung satu surat kali itu. Misalnya surah Al-Humazah. Ini desa panjangan nanti al-alaq misalkan. Alaq, udah hafal semua. Harusnya sih memang disesuaikan. Bisa. Kalau berapa orang yang belum? Sekitar 3 ada. 3. Misalkan selebihnya 8 anak bisa. Sebenarnya harusnya kalau itu boleh saja dipercepat kalau memang prinsipnya kalau dia sudah punya hafalan dan sudah hafal itu tinggal mengerti aja, nggak harus satu ayat. Ya, Tapi usahakan disamakan atau mayoritas sama. Misalnya kayak tadi Al-Zazal udah hafal, dia udah hafal mati nggak talaknya. Udah bisa ya sudah, storenya udah nggak 1 ayat lagi. Itu makanya perlu juga mengklasifikasikan di awal itu kemampuan